bersama Bapak dan Ibu malam hari ini. Kita ingin membicarakan tentang bagaimana mengoptimalkan putra-putri kita yang bermesin kecerdasan feeling. Bapak Ibu, Stephen sebagai satu konsep untuk bisa mendeteksi mesin kecerdasan genetik atau personality genetik, ini kita akan strategis karena selama ini biasanya kita mengarahkan siswa kita di strategis itu lewat apa? Lewat kemampuannya, kemudian lewat cita-citanya, lewat pilihan kalau saatnya nanti yang kelas 12 pilihan jurusannya mau kemana, orang tuanya pengen kemana gitu. Nah, uh, ditambahkan Stephen, kami bisa lebih gampang untuk bisa mengarahkan. Kenapa begitu, Bapak Ibu? Karena yang penting buat kita adalah bagaimana caranya kita sebagai pendamping terbaik buat putra-putri kita untuk bisa mengarahkan mereka menemukan bintang terangnya. Apa sih pada bintang terang itu? Bintang terang itu adalah anak-anak bisa dilatih, di scale up, kemudian diarahkan berdasarkan mesin kecerdasan masing-masing. Apa contohnya, Bapak Ibu? Gini, kita tahu meskipun tidak begitu tepat ilustrasinya, tapi kira-kira sama kita bisa lihat seperti Bapak Ibu kalau kita bisa mengukur ikan dengan kemampuannya dia terbang begitu, maka pasti sampai kapanpun ikan itu akan kita anggap sebagai sesuatu yang sangat bodoh. Demikian juga sama dengan artinya bagaimana misalnya kalau kita bisa melihat burung kita latih untuk menjadi bisa berenang di sungai gitu, pasti kita akan melihat bahwa burung tuh tidak bisa dikembangkan. Secara ekstrim kira-kira begitu ilustrasinya Bapak Ibu. Demikian juga dengan putra-putri kita. Jadi masing-masing orang Pak Pisanti akan jelaskan bagaimana sih mesin kecerdasan itu dipahami di konsep Stephen gitu. Oleh karena itu, masing-masing anak dengan 5 mesin kecerdasannya akan bisa dimaksimalkan agar mereka bisa mendapatkan dan mendapatkan bintang terangnya masing-masing. Kira-kira itu sebagai garis pengantar dari saya, karena kita akan bicara selama 1 jam ke depan, Bapak Ibu. Nanti Pak Bis akan jelaskan basic materinya, setelah itu Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya, kita berdiskusi sama-sama agar kita bisa memahami. Bapak Ibu tentu malam ini bukan malam yang pertama dan terakhir kita bersama. Setelah malam ini Bapak Ibu juga bisa berkonsultasi ke Pak Apis atau ke saya gitu. Dengan senang hati kita akan bisa mendampingi putra-putri Bapak di strategi sampai tuntas bisa menemukan bintang terangnya masing-masing. Terima kasih itu pengantar dari saya. Pak Apis silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara nggak terdengar, Pak. Maaf Pak, nggak Masih ada ribut Pak suaranya. Apis. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kembali untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelumnya, saya izin untuk mengirimkan link sebagai daftar hadir terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang mungkin di awal tadi sudah mendapatkan link itu. Sekarang saya kirim ulang lagi. Bukan daftar hadir, boleh isi link tersebut yang saya kirim via chat roomnya ya. Nah,
Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke sesi materinya. Di sini saya izin share screen kembali untuk melakukan penyampaian materi pada malam hari ini. Apakah share screen saya sudah terlihat, Bapak dan Ibu? Ya, sudah Pak. Sudah ya? Baik. Baik, Bapak dan Ibu, mengoptimalkan mesin kecerdasan feeling sesuai dengan konsep Stephen. Di sini putra dan putri Bapak Ibu sudah dilakukan pengetesan melalui dengan 10 sidik jari yang dilakukan oleh Ananda, bahwa Ananda menghasilkan mesin kecerdasan feeling. Dan feelingnya ada dua, ada feeling introvert sama feeling extrovert. Nah, di sini malam hari ini kita akan coba kupas tentang mengoptimalkan mesin kecerdasan feeling tersebut. Bapak dan Ibu, kita di sini menjawab tes Stephen, menjawab dua pertanyaan. Jadi tes Stephen itu adalah menemukan belahan otak dominan yang dikenal sebagai dengan mesin kecerdasan. Kemudian yang kedua adalah lapisan otak dominan atau sebagai kemudi dari kecerdasan itu sendiri. Nah, yaitu tes Stephen ini ya yang kita lakukan, yaitu menemukan mesin kecerdasan atau belahan otak dominan dan lapisan otak dominannya. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan di sini bahwa Ananda yang saat ini nampak oleh Bapak dan Ibu saat ini adalah fenotipnya, yang kelihatannya, yang nampak adalah kelihatan saat ini perilakunya, semuanya itu adalah fenotipnya 100%. Dari mana 100% itu? 100% itu adalah dari genetiknya, yaitu 20%. Nah, genetiknya 20%, kemudian lingkungannya 80%. Jadi, Ananda yang saat ini terpotret oleh Bapak dan Ibu adalah terdiri dari 20% genetik dan 80% lingkungan. Nah, genetik ini tadi yang ada di konsep Stephen yang ditemukan oleh Bapak dan Ibu. Nah, konsep Stephen ini yaitu membantu menemukan mesin kecerdasan atau belahan otak dominan dan kemudi kecerdasan. Nah, di sini di konsep Stephen itu kita ada 5 belahan otak ya Bapak dan Ibu. 5 belahan otak itu ada dari limbik kiri yang dikenal dengan sensing. Kemudian ada nerve cortex kiri atau otak kiri atas namanya thinking. Kemudian ada nerve cortex kanan atau otak kanan atas namanya intuiting. Lalu di otak kanan bawah atau limbik kanan yang dikenal dengan feeling. Nah, kemudian yang kelima adalah otak tengah atau insting. Dari 5 belahan otak inilah eh, Ananda ditemukan mesin kecerdasan yang dominan atau mesin kecerdasan belahan otak yang dominan yang kerap digunakan adalah feeling, ya, entah itu feeling introvert atau feeling extrovert. Ciri-cirinya orang feeling itu adalah berdasarkan emosi dan hubungan. Nah, di sini kita akan bahas yang bagian feelingnya saja, Bapak dan Ibu, karena Ananda bermesin kecerdasan feeling. Kemudian, Kok nggak ada suaranya ya, Pak? ya, sekarang ada. Oh ya, sudah. Makasih. Baik, ya? Oke, oke. Ya. Jadi pada malam ini kita fokus ke feelingnya. Jadi keutamaan sehari-hari seorang feeling atau bermesin kecerdasan feeling adalah empati. Lalu Bapak dan Ibu, modal utama atau koneksi kekuatan utama dari feeling itu sendiri yang terletak di limbik kanan atau otak belahan kanan bawah, yaitu kecerdasannya perasaan, yaitu mengandalkan perasaannya, mengutamakan rasa. Nah, untuk kekuatan utamanya dia bisa memimpin, kemudian menjiwai,
mempengaruhi, mendengarkan, dan memotivasi. Ini adalah kekuatan utama bagi orang feeling. 5 ini. Nah, lalu modal utama selanjutnya adalah di sini biasanya karena penjelasan guru yang masuk lewat telinga dan menembus ke hati akan melekat lebih lama dan menjadikannya matang. Nah, ini adalah modal utama atau koneksi yang dimiliki oleh orang feeling. Dan pandai memahami orang lain sehingga dijadikan pemimpin dan pembela oleh teman-temannya. Kemudian gaya komunikasi lebih dewasa dibandingkan seusianya. Selain ingin didengar, juga bisa mendengarkan orang lain. Kemudian solidaritas dalam kelompoknya tinggi dan mahir memberi. Semangat untuk membangun tim. Nah, jadi ini adalah modal utama bagi seorang feeling. Nah, saya di sini akan coba sampaikan terlebih dahulu mesin kecerdasan feeling, yaitu orang yang memiliki fungsi otak dominan feeling mengambil keputusan berdasarkan pada pertimbangan nilai-nilai pribadi yang subjektif. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri kepribadian orang feeling di sini mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, berhati baik, melihat sesuatu secara sama. Kemudian mencari keharmonisan. Pertimbangkan berdasarkan kasih sayang, kemudian dia menerima. Mengambil keputusan dengan mempertimbangkan akibatnya terhadap orang lain. Ini adalah ciri-ciri kepribadian orang feeling. Nah, jika Ananda saat ini sudah kepotret seperti ini, selalu mencari keharmonisan, selalu berbaik hati, kemudian pertimbangan berdasarkan kasih sayang, atau mengambil keputusannya dengan mempertimbangkan akibat terhadap orang lain itu sendiri. Kalau saya melakukan seperti ini, bagaimana? Nah, mungkin hal-hal seperti itulah yang dilakukan oleh orang feeling. Lalu petunjuk mengenali feeling itu bagaimana? Ciri-cirinya adalah pertama, hangat dan ramah kepada orang lain. Nah, sangat peka terhadap perasaan orang lain. Terus senantiasa jantan dan diplomatis. Kemudian bekerja sama di komunitas sosial yang baik. Menghindari argumen, konflik, dan konfrontasi. Nah, ini adalah ciri-ciri petunjuk cara mengenali feeling itu sendiri dan ciri-ciri dari kepribadian orang feeling. Lalu di sini kelebihan dan kelemahan bagi feeling, di sini mempunyai kelebihannya kerjanya persuasif, kemudian organisasi leadership, kesuksesan berpengaruh, sikapnya harmonis. Oke. Kelemahan, kalau di sini kelemahan bagi orang feeling yaitu materinya, kadar materi dia mendua. Kemudian kerjanya labil, sikapnya ekstroversionis, ingin meraih sesuatu dengan menginjak yang lain. Cita-citanya cepat menyerah, lawannya orang thinking. Nah, ini adalah kelebihan dan kelemahan bagi orang feeling itu sendiri. Feeling di sini memiliki fokusnya yaitu fokus persahabatan. Dia akan banyak teman. Kehebatannya dia berkomunikasi. Kalau orang feeling sudah matang, dia akan pandai berkomunikasi. Terus kebiasaannya santai. Terus cara belajarnya adalah mendengarkan. Nah, itu adalah feeling itu sendiri. Nah, mesin kecerdasan feeling di sini, feelingnya atau otak kanan bawahnya di sini didominasi 100%, yaitu yang memimpin dari belahan otak yang lain, ya. Tapi dia akan lemah di thinkingnya, yaitu 20%. Sedangkan untuk intuiting sama sensing 40% dan instingnya 100%. Nah, ciri-cirinya begini nih, dia akan rasakan terus main hati, berorientasi pada orang, mengukur perasaan, hangat dan ramah, empatik dan simpatik, mudah tersinggung, suka ngobrol, meyakinkan, lembut dan penyayang. Nah, saya mau konfirmasi terlebih dahulu nih kepada Bapak dan Ibu. Apakah Ananda sudah memiliki ciri-ciri atau kepribadian yang seperti di layar? Atau belum? Atau belum nampak gitu? Belum ya? Oke, mungkin masih setengah-setengah gitu ya. Belum 100% atau mungkin baru berapa persennya gitu. Baik, tidak apa-apa. Oke,
Kemudian saya akan membagi dua kategori kerja cerdas atau tidak cerdas, yaitu kerja optimal atau belum optimal bagi mesin kecerdasan feeling. Dan ini dengan lampu yang menyala berarti dia sudah optimal, atau lampu yang padam berarti dia belum optimal. Nah, cara menentukannya di sini kalau dengan targetnya, dia kenali diri kuat, berubah cepat, menyukai kerjasama, mendukung interaksi. Itu kalau sudah optimal atau sudah kerja cerdas. Tapi kalau tidak cerdas atau belum optimal, maunya sendiri, banyak santai, puaskan nafsu, keras hati, sulit kerjasama. Nah, ini kalau berdasarkan target. Kalau bahan tekniknya, dia persuasif, berempati, banyak mendengar, sedikit bicara, menyelesaikan inti perasaannya. Ini kalau sudah mesin kerja dan feeling, kerja cerdas atau optimal. Tapi lawannya, dia komunikasinya searah, debat kusir, kurang mendengar, banyak bicara. Ini kalau mesin kecerdasan feeling belum optimal. Kalau berorganisasi, mesin kecerdasan feeling, kerja cerdasnya, dia memimpin hati keluarga, mengenali relasi lebih dalam, terus menindaklanjuti janji. Lawannya, kalau itu belum optimal, berarti dia mengabaikan pembinaan, memikirkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Ini kalau berorganisasi. Nah, sedangkan kalau berdasarkan fungsinya, mesin kecerdasan feeling kerja cerdas yaitu siap hubungan dengan musuh, memaafkan, memberi lebih banyak, mempertemukan keperluan. Nah, kalau tidak cerdasnya berarti tidak terbuka, senang kono, hubungannya penuh insight, selalu diametral. Nah, ini adalah perbandingan eh, mesin kecerdasan feeling kerja cerdas atau tidak cerdas, sudah optimal atau belum optimal. Nah, berdasarkan 4 kategori ini, yaitu target, teknik, organisasi, dan fungsinya itu sendiri. Nah, saya akan lanjutkan kembali. Di sini untuk mesin kecerdasan feeling, hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang dengan mesin kecerdasan feeling nih. Kepada Ananda, Bapak dan Ibu harus mengatakan Anda setuju dengannya. Katakan Anda setuju dengannya, meskipun nanti belum. Nah, hargai usaha dan kontribusi mereka. Kenali legitimasi perasaannya, kemudian bicarakan dengan kepedulian Anda, senyumlah dan pelihara kontak mata, ramah dan penuh pertimbangan. Jadi, Bapak dan Ibu diharapkan dengan mengoptimalkan mesin kecerdasan Ananda, Bapak dan Ibu bisa melakukan hal-hal seperti ini yang disarankan oleh konsep Tiffin itu sendiri. Nah, paradoks bagi mesin kecerdasan feeling, eh, dia pandai berempati tapi suka tebar pesona, visi jauh ke depan tapi mudah menyerah. Ini adalah paradoksnya ya. Nah, respon terhadap golongan darah, kemarin juga sebelum dilakukan tes Tiffin, saya bertanya kepada Ananda, golongan darahnya apa gitu. Ada yang sudah tahu dan ada yang belum. Nah, golongan darah di sini bersifatnya spontan sementara labil. Nah, kalau golongan darahnya AB, dia kadang-kadang seperti orang sensing. Tapi kalau dia golongan darahnya A, kadang seperti orang thinking, dan golongan darah B seperti orang intuiting, dan golongan darah O seperti orang feeling. Nah, mungkin ada yang golongan mesin kecerdasannya feeling, golongan darahnya O. Berarti dia sudah seperti orang feeling mutlak ini, ya. Hampir nggak kelihatan sih dengan belahan otak yang lainnya. Karena respon golongan darah ini hanya bersifat seperti ini. Nah, itu adalah respon berdasarkan golongan darah. Nah, di sini ada teori sirkulasi Stephen yang dimana dia satu mesin kecerdasan yang lain dengan mesin kecerdasan yang lainnya saling mendukung atau menaklukkan. Nah, di sini ada yang bergaris panah warna hijau dan ada yang berwarna coklat. Kalau berwarna hijau dia berartinya mendukung, kemudian kalau menaklukkan dia berwarna coklat. Contohnya seperti ini. Ananda ini sekarang bermesin kecerdasan feeling. Berarti mencari yang mendukung itu adalah orang
dia didukung oleh orang intuiting. Nah, tetapi dia feeling ini menaklukkan orang thinking. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Ini adalah teori sirkulasi Stephen. Nanti kalau Bapak dan Ibu mungkin selama ada di sini yang sudah melakukan tes Stephen juga akan ketahuan nih. Oh, mungkin Ananda di sini ada yang dua bimbel, yang dua siswa bimbel di kita ada dua, ya mungkin bermesin kecerdasan sama atau mungkin bisa beda. Nah, dari sini mungkin akan kita kelihatan seperti itu. Kenapa dia seperti feeling, tapi ketika sama orang insting yang belahan otak tengah kadang suka suka tidak fair, suka tidak selalu bisa bersatu. Nah, saya akan simulasikan seperti ini. Ini adalah aku sebagai orang feeling, ya. Jadi, kalau orang feeling itu biar bisa mengoptimalkan bisa lebih atau kerja cerdasnya lebih meningkat, maka harus mencari mentor dia orang insting, ya. Karena orang insting menaklukkan orang feeling. Ini orang insting bisa dijadikan mentor oleh orang feeling dengan catatan. Mesin kecerdasan insting sudah lebih tinggi dari feelingnya itu sendiri. Mesin kecerdasan feelingnya itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita mau mencari coach, maka saya harus memilih orang intuiting, artinya yang mendukung saya, yaitu intuiting, yaitu mendukung feeling. Nah, maka uh, begitu juga catatannya, orang intuiting ini adalah yang mesin kecerdasannya sudah lebih optimal dari feeling itu sendiri. Nah, jadi ini adalah uh, bagaimana kita teori sirkulasi Stephen bisa digunakan oleh orang feeling. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada perbedaan, di sini ada yang feeling introvert, feeling extrovert. Nah, Bapak dan Ibu, di sini feeling introvert sama extrovert di Stephen berbeda dengan introvert sama extrovert di luaran sana. Kalau di Stephen, introvert sama extrovertnya ditulis dengan huruf kecil. Nah, dia sifatnya adalah netral, kemudian dia dari genetik, kemudian dia dilihat dari kemudinya. Nah, tapi kalau introvert sama extrovert di luaran sana, maka dia melihatnya dari sifatnya, dari fenotipnya atau kemandiriannya. Jadi ini adalah perbedaan dari introvert sama extrovert di Stephen. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, perbedaan lainnya di Stephen, kalau introvert sumber stimulinya adalah dari dalam dirinya, kalau ekstrovert dari luar. Kemudian falsafah hidupnya, introvert dia diancam atau anti neraka. Kemudian kalau ekstrovert dia diiming-imingi atau cari surga. Kemudian cara memotivasi feeling introvert dia ditantang. Kemudian ekstrovert dia difasilitasi. Ini adalah perbedaan introvert sama ekstrovert di Stephen Genetic. Nah, sifat dan perilaku khas yang dimiliki oleh feeling itu sendiri. Ada perbedaannya ini, feeling introvert sama feeling extrovert. Kalau dari sisi positif, feeling introvert dia idealis, penggerak, baik hati, meyakinkan, bermoral. Dari sisi sifat negatifnya, dia mudah tersinggung, mengharap pujian. Kalau feeling extrovert, positifnya sensitif, berempati, toleran, penempa, komunikatif. Negatifnya bagi orang feeling extrovert, dia menunda-nunda dan angin-anginan. Nah, ini adalah sifat dan perilaku khas yang dimiliki oleh Ananda. Baik dia, mungkin ada yang di sini ada feeling introvert sama feeling extrovert. Mungkin Bapak dan Ibu sekarang sudah bisa melihat nih, oh, anak saya feeling introvert, sifatnya seperti itu. Oh ya pantas saja gitu. Feeling extrovert seperti itu. Ya bisa aja seperti itu. Nah, ini adalah sifat dan perilaku dari feeling
introvert atau ekstrovert itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Di sini kalibrasinya bagi seorang feeling introvert dia adalah curhat. Selipkan sesi sharing dalam kegiatan belajar atau bekerja. Kemudian kalau feeling ekstrovert dia bercengkrama. Ya, jadi kalibrasi seorang feeling introvert dia adalah bercurhat, feeling ekstrovert dia bercengkrama. Nah, itu adalah kalibrasi bagi orang feeling. Kemudian ada 4 kata kunci, ini juga ada di sertifikat yang sudah kami bagikan kepada Bapak dan Ibu. Ada 4 kata kunci, yaitu merasakan, pernafasan, memimpin, kalau feeling introvert dicintai, kalau feeling extrovert mencintai. Nah, itu adalah 4 kata kuncinya. Nah, kemudian ekstrakurikuler bagi seorang feeling, ini berdasarkan konsep Stephen tentunya. Dia storytelling, public speaking, presenter cilik, bidal chill, maraton, dan lain-lainnya. Ini adalah contoh saja yang kita sarankan dari konsep Stephen itu sendiri. Kemudian kalau gambaran besar karakter mesin kecerdasan, ini kalau feeling, dia adalah sebagai leader, kemudian feeling extrovert dia sebagai kingmaker-nya, ya seperti itu. Saran profesinya, kalau feeling introvert dia sebagai politik, kalau feeling extrovert dari psikolog. Nah, ini adalah gambaran dasar karakter setiap mesin kecerdasan. Lalu rekomendasi sekolah dan karir seorang feeling. Kalau sekolah dia bisa dari jurusannya adalah komunikasi, public speaking, biologi, psikologis, dan lain-lainnya. Ini juga sudah ada di sertifikat yang kita berikan. Nah, karirnya ini juga sama seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini dan nanti bisa dibaca ulang sertifikat yang ada yang diperoleh oleh Ananda baik feeling introvert atau feeling extrovert. Kemudian rekomendasi pilihan jurusan di SMA, mungkin yang Ananda sekarang masih kelas 9 SMP ke bawah. Nanti SMA-nya akan menentukan pilihan jurusannya. Kalau pilihan utamanya di sini disarankan oleh feeling oleh Stephen, kalau feeling itu adalah IPS, pilihan keduanya bahasa, pilihan ketiganya adalah IPA. Itu kalau penjurusan di SMA, berdasarkan konsep Stephen. Nah, jadi Stephen ini adalah memudahkan, mengenali diri memerlukan perjuangan yang berat, namun hasilnya mampu mengenal Tuhannya. Dirahmati Allah, pasti survive. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik, Bapak dan Ibu, itu tadi eh, penjelasan konsep dasar dari mesin kecerdasan feeling itu sendiri. Nah, bagi Bapak dan Ibu, mungkin boleh kita saatnya untuk sesi tanya jawab. Nah, namun sebelum itu saya mau konfirmasi terlebih dahulu. Apakah di sini Bapak Ibu yang merasa nih, Ananda sudah nih saya sudah 100% seperti itu ternyata anak saya gitu. Oke, mungkin boleh open mic. Atau masih belum kelihatan, belum nampak sama sekali gitu. Ada. Oke, Pak, Bapak dan Ibu. boleh Pak? Ya, Ini silakan Pak, Ibu. eh, saya mau penjelasan Bapak tadi, anak saya kan memang di situ disampaikan bahwa hasilnya adalah feeling introvert ya, gitu. Dan tadi yang Bapak jelaskan itu memang sebagian besar sekali masuk ya, maksudnya seperti itu gitu. Tetapi kalau saya agak bingung gini Pak, kalau di pemilihan Jurusan, sekolah atau sekolah. jurusan, Hmm. itu dia juga, maksudnya kan pilihan pertamanya kan IPS, bahasa atau IPA. Cuman dia kalau disuruh menghafal juga susah juga, gimana ya Pak ya? Jadi justru dia sekarang ngambilnya tuh benar-benar IPA. Kan sekarang ada ini ya, ada yang mix ya, IPA dengan IPS, IPA murni gitu. Nah, dia justru ngambil IPA karena katanya dia juga kurang menyukai yang menghafal dan lain sebagainya. Walaupun sekarang memang kelihatan yang Bapak sampaikan tadi, maksudnya untuk teori dan lainnya itu
feeling lebih kuat, jadi yang thinkingnya itu kayaknya udah mulai kelihatan apa gitu, lebih di bawah gitu. Baiknya gimana ya Pak ya? Terima kasih. Baik, Ibu. Dengan Ibu orang tua dari Timotius Pak, Timotius. Timotius ya. Ya, Baik, Ibu. Nah, ini feeling introvert ya, Bu? ya betul. Baik, mm-mm. Kalau berdasarkan konsep Stephen yang kita terapkan, yang kita punya, emang bermesin kecerdasan feeling itu sendiri, chemistry-nya adalah dengan cinta ya, Ibu. Eh, Seperti yang ada di sertifikat itu sendiri, kan kita menyampaikan bahwa Stephen itu kita ber orang feeling, maaf, orang feeling itu chemistry-nya adalah dengan cinta. Jadi segala sesuatunya dia akan dengan perasaannya, ya. Jadi dia bagaimana dia seorang feeling introvert bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan eh, hatinya, dengan baik hatinya. Tapi kalau dengan tadi kenapa ya feeling tapi tadi disarankan oleh Steven adalah penjurusannya IPS gitu, maka di sini maksudnya adalah karena IPS itu adalah maksudnya bersosialisasi ya, yang berhubungan dengan sosial seperti itu. Nah, kalau di sosial ini, maka bukan berkategori dengan hafalannya yang kurang gitu ya, Bu. Hafalan itu kan dengan cara adalah diulang-ulang sebenarnya. Karena dengan setiap mesin kecerdasan pasti punya kemampuan dan keunikan tersendiri. Nah, untuk cara menghafalkan biar dia jadi mahir, biar jadi expert, pastinya dengan diulang-ulang. Tidak cukup satu dua kali saja, Ibu. Nah, kalau dengan penjurusan, ya betul. Tadi jurusannya adalah karena orang feeling lebih banyak di kegiatan sosial. Seperti itu. Mungkin dari Pak Dadang sendiri ada yang mau ditambahkan untuk penjelasan pertanyaan tentang dari orang tua Timotius. Baik, terima kasih Pak Bis. Ya, Ibu boleh tahu putranya kelas berapa sekarang? 11 Pak, Oh, kelas kelas 11 ya. 11. 12. Oh, 12. Oh, 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 kelas 12 ya. Baik, oke, oke. Ya, gini Bu, kalau dari sisi eh, Ibu sudah memotret bahwa ternyata memang sebagian besar dari sifat karakter yang kelihatan sudah seperti feeling, itu saya bahagia sekali, berarti Timotius sudah berada pada lingkungan yang benar. Artinya lingkungan yang bisa membuat dia tumbuh sebagai seorang feeling. Itu yang membahagiakan. Nah, soal uh, ketidaksukaannya terhadap hafalan itu sebenarnya logik yang umum dipahami oleh kita, Bu. Kalau menghafal tuh perasaan berat ya, Bu ya, gitu. Nah, nanti di orang feeling pilihan cuma dua. Apakah dia akan menggunakan kemampuan menghafalnya atau memahami bacaan itu, atau dia menggunakan kemampuan analitis logikanya gitu. Nah, biasanya di dua kondisi itu akhirnya orang lebih mungkin tidak begitu suka, tapi dia akhirnya membentukkan pilihan, oh iya ya, makanya kalau mikir logik itu berat buat saya gitu. Nanti dalam perjalanan akan kelihatan tuh Bu, akan kelihatan bahwa mesin kecerdasan feeling itu memang diarahkan kepada yang non logik Bu, non matematik gitu. Kita udah punya punya beberapa kejadian gitu, bahwa uh, beberapa fakta yang kita pernah lihat, ada anak-anak yang feeling gitu,
Kalau kapasitas otaknya, artinya kalau IQ-nya di atas 120 gitu, itu dia juga bisa mengikuti mata pelajaran atau kuliah yang bernuansa eksak. Tetapi dalam perjalanannya kelelahan itu akan tumbuh buat orang-orang feeling di dunia di dunia matematik, di dunia eksak gitu Bu. Kira-kira gitu. Jadi biarkan aja Bu, nanti dia juga akan merasakan mana yang lebih nyaman atas dua pilihan itu. Gitu kira-kira Bu. Tapi berbahagia Bu kalau beberapa karakter besar sudah bisa terlihat bahwa sebagian besar dari apa yang dijelaskan di mesin kecerdasan feeling sudah ada pada Ananda. Kita mungkin Pak Bris, terima kasih. Baik, Pak Dadang atas penjelasan tambahnya. Oke, itu satu penanya dari Bapak dan Ibu. Mungkin ini sudah ada yang raise hand. Silakan, Bapak. Di sini tulisannya Tarhisa. Bapak atau Ibu nih, mohon maaf. Silakan. Masih di unmute, Pak. Oh, Ya, silakan Ibu. Bapak Tarisa, Tarisa, Oh ya. siswa-siswanya Tarisa, Pak. Oh baik, dengan orang tua dari Tarhisa ya. Iya, betul. Silakan Pak. Ini itu anak saya tuh kayaknya kalau mau maksudnya kalau bergaul susah gitu kayaknya pengennya sendiri aja gitu. Apa itu masuk ke ituan feeling extrovert itu, Pak? Apa belum keluar kali itunya ya? Terus masalahnya itu dia sukanya menggambar aja sih. Banyak gitu, banyak menggambarnya gitu. Oke, Ya itu aja Pak yang ditanyakan. baik. Pak Dadang, boleh dijawab terlebih dahulu untuk pertanyaan ini. Dia masih feeling introvert atau extrovert Pak? Maaf, nanti Extrovert gitu. FI ya? Iya, FE. Oh FE, feeling extrovert. Bapak dia masih suka menyendiri gitu, belum bisa bersosialisasi. Susah bersosialisasi. Eh, Baik, Putra apa Putri nih Pak? Putri, Oh, Putri ya. Kelas berapa sekarang Pak, kalau boleh tahu Pak? kelas 7 Pak. Oh, kelas 7 ya. Anak keberapa Pak di rumah? Anak satu. Hah? Anak pertama, emang anaknya satu doang itu Pak. Oh, anak tunggal. Baik, 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 baik. Ya. Eh, Bapak Ibu di rumah ibu misalnya di rumah itu juga atau kerja Pak? Artinya Ibu rumah sehari-hari tangga kebanyakan dia. dengan siapa? Ya sama ibunya. Oke. Baik, gini. Makasih Pak, kelas 7 Pak Putri dan anak tunggal seperti itu. Gini, memang karakteristik orang feeling itu Pak adalah dia harus berinteraksi dengan orang. Kita harus berinteraksi dengan orang. Uh, Orang feeling kalau dia nampak pendiam gitu, belum tumbuh gini. Jadi kalau orang feeling itu adalah karakteristik dasarnya dia harus berinteraksi dengan orang. Jadi kalau istilah di Stephen itu adalah dia adalah people oriented gitu. Jadi dia harus berinteraksi dengan orang. Oleh karena itu penting buat anak-anak feeling itu Pak, kesehariannya harus diajak komunikasi, harus diajak ngobrol, harus ditanya, harus disapa, harus disentuh gitu. Karena kalau kalau anak feeling tidak dapat interaksi, tidak dapat sentuhan, tidak dapat rasa, tidak dapat perhatian gitu,
maka dia akan layaknya seperti tumbuhan yang kekurangan nutrisi atau kekurangan air, Pak. Makanya penting buat Bapak Ibu yang anaknya feeling itu, tadi di Pak Habib sudah sampaikan juga, bagaimana kalau kita berbicara tataplah matanya gitu ya. Nah, kemudian harus diajak terus berdialog gitu. Nah, karena gini, anak feeling extrovert itu tabung cintanya besar, Pak. Nah, apa dimaksud dengan tabung cintanya besar? Anak feeling extrovert itu harusnya dia bisa membagi cinta yang ada dalam dirinya gitu. Nah, pada saat dia tidak punya tempat untuk menyalurkan cintanya, itu yang terpendam tuh, Pak. Oleh karena itu sebaiknya orang feeling extrovert atau feeling introvert sama dengan misalnya kecerdasan feeling itu, dia harus berinteraksi dengan orang. Gitu. Apakah kita dorong dia untuk ikut kegiatan bersama di sekolah, atau kita hadirkan kerja dengan temannya, itu yang harus kita tumbuhkan. Karena kalau anak feeling dia tidak tersentuh, tidak tersapa, tidak terinteraksi gitu, maka tadi Pak, dia nggak akan tumbuh tuh Pak. Cintanya nggak akan tumbuh dengan berkembang. Kira-kira gitu Pak. Ini mungkin nanti kita bisa lihat siapa saja misalnya teman-teman terdekatnya gitu, itu yang perlu didorong Pak. Itu mungkin. Nah, ini tambahan tadi buat ibunya Timotius ya. Gini Bu, sebenarnya feeling juga bisa punya kemampuan dia menapaki jalur eksak. Tidak apa-apa gitu. Tinggal nanti kalau anak-anak feeling yang menapaki jalan karir dan sekolahnya di dunia eksak, maka dia tidak menemukan bintang terangnya gitu. Dia bisa, apalagi misalnya kalau kapasitas otaknya bisa diukur dengan IQ-nya berapa gitu, dia nggak bisa masalah gitu. Itu yang mungkin bisa jadi, semuanya bisa semua orang bisa menapaki dua jalan itu. Nanti apakah dia bisa menemukan, apakah itu bisa jadi yang menjadikan dia bintang terang atau tidak, itu mungkin yang akan membedakan. Itu mungkin Pak Bis. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih. Ya, seperti itu ayahnya dari Ananda Tarhisa. Iya Pak, makasih. Sama-sama, baik. Selanjutnya, ini sudah ada yang raise hand kembali dari Sorry, Pak Bis, saya tambahkan tadi yang ayat Tarhisa. ayah. Pak, mungkin mulai hari ini dibuat agenda terstruktur aja, Pak. Jadi Bapak atau Ibu tiap hari harus ngajak bicara gitu Pak ya. Kalau istilah saya gini, kebetulan dua anak saya semuanya feeling gitu Pak. Jadi itu agak berbeda saya berkomunikasi dengan dua anak yang feeling itu dibandingkan dengan anak saya yang intuiting, yang si bungsu. Kalau dengan feeling kalau orang feeling itu kalau kita komunikasi, buat mereka pertama tidak begitu penting apa kontennya. Tapi yang penting adalah bagaimana rasa yang dia terima tuh Pak. Makanya anak saya yang gadis, yang anak kedua itu kami biasa masih sudah usia 20-an lebih gitu, kami berhugging gitu, berpelukan tuh biasa tuh Pak. Karena memang itu sesuatu yang biasa kita lakukan untuk anak feeling tuh Pak. Jadi kalau dia dan kalau orang feeling nanti bisa kelihatan Bapak Ibu, kalau orang feeling yang sudah terbentuk, itu biasanya dia senang ngajak ngobrol kita tuh Pak. Kalau dia curhat ya, apalagi introvert itu, bisa sampai malam tuh Pak. Makanya saya dengan istri saya itu kalau malam punya sesi khusus gitu, kalau pada saat sebelum mereka pamitan ke kamarnya masing-masing tuh, kita pasti ngobrol ke sana kemari gitu. Itu kira-kira Pak. Jadi memang satu kasih interaksi, yang kedua kasih sentuhan, yang ketiga kasih saran, termasuk sentuhan fisik ayah Tarhisa. Bapak harus mulai belajar sekarang memeluk dia Pak.
Datang, pergi, peluk aja, Pak. Dan Bapak bisikkan buat semuanya Bapak Ibu ya. Bapak harus gini, harus apa? Royal untuk menyatakan ayah, bunda sayang kamu gitu. I love you. Kamu hebat, sayang. Nah, itu adalah makanan atau apa-apa. Pupuk dan apa? Dan energi buat anak-anak feeling, Pak. Gitu tambahan. Silakan Pak B, siapa yang mau resen tadi? Tambahan. Oke, makasih Pak. Siap, siap, siap. Oke, untuk penanya selanjutnya Iya, ini Pak. dari orang tua Arianti mungkin ya. Ya, ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Pak. Bisa kedengaran suara saya, Pak? Ya, kedengeran Ibu. Ya, Jelas selamat Bu, sore. silakan. Ya, selamat malam ya, Pak ya, sama Pak Dadang ya. Jadi saya orang tua Arianti, dia kelas 8. Kebetulan memang sejak saya menerima sertifikat Arianti bahwa dia adalah FA. Nah, apa yang tadi disampaikan kayak misalnya melalui dia adalah makanannya saya kasih sayang. Nah, saya udah terapin tuh ya. Nah, sampai akhirnya tadi kalau misalnya over feelingnya itu misalnya supaya dia bisa sempurna dengan berinteraksi kepada orang lain. Kebetulan Arianti ini kan dipercaya menjadi ketua kelas nih sekarang. Dan dia jadi di situ bisa interaksi lebih banyak dengan teman-temannya. Kebetulan dia memang sangat pemerhati kepada sifat teman-temannya. Nah, kadang yang bikin saya galau, saya ini nggak mau anak saya itu merasa terbebani gitu loh Pak. Di usia dia masih dia kan anak perempuan, dia kebetulan bontot. Buat saya, jadi saya kadang berpikir nih anak dewasa terlalu cepat gitu loh. Misalnya dia cerita ke saya, memang anak ini suka bercerita dan kebetulan memang saya senang mendengar cerita anak-anak, cerita anak saya maksudnya ya. Jadi misalnya dia cerita, Bu, tadi si Rahmat itu nggak sekolah, kenapa? Ya dia bolos terus lah, orang dia nggak mau sekolah, kayaknya dia nggak semangat sekolah, kenapa emang? Ya karena keluarganya misalnya broken home, terus nanti dia cerita gitu, terus aku mau bantu dia sebenarnya misalnya gimana-gimana, terus dia nanti konsultasi sama guru wali kelasnya. Jadi poinnya saya adalah apakah menurut Bapak, sorry, satu nih. Saya kemarin sebelum dia di menjadi ketua kelas ini, saya bilang sama wali kelasnya, saya bilang, saya memberi kesempatan kepada anak saya menjadi ketua kelas karena anak saya mau. Dan dia sangat bersemangat. Tetapi apabila nanti telah mengganggu mata pelajaran dia, maka saya akan minta ke anak saya untuk tidak melanjutkan. Dan saya juga bertanya kepada anak saya, Arianti, apakah kamu bersedia, karena menjadi ketua kelas itu nggak gampang, nggak mudah, nanti pusing ngurusin orang. Saya bilang ibu juga nggak mau kamu keganggu gitu, atau ya tadi terlalu mikirin gitu, si A begini si B begini, terus tadi misalnya ada di sekolah itu ada ribut teman-temannya ngadu misalnya ke Arianti ntar menjadi oh harusnya nggak gitu nih begini, saya nggak mau sih anak saya seperti itu. Gimana menurut Bapak? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya lihat untuk feeling extrovert ini adalah arahannya ke psikolog, ke psikiater gitu ya. Jadi saya mikir kok psikiater gitu, kayaknya kok dalam banget gitu. Apa nggak ada yang lain gitu Pak? Kiranya demikian saja. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Ibu dari orang tua Arianti. Silakan Pak Dadang. Ya, terima kasih. Arianti manggilnya apa? Ibu, Mama, Umi atau apa nih? Ibu. Ibu ya. Ibu, gini, kalau Ibu atau Bapak pernah nonton Superman ya, sumber energi Superman itu adalah Krypton ya Pak. Gitu. Nah, sumber energi anak-anak feeling itu adalah diinteraksi dengan orang itu. Jadi ibu ya, mamanya Arianti, nggak usah khawatir Bu. Feeling extrovert itu tabung cintanya besar dipakai banget ibu. Jadi justru kalau saya lihat cerita ibu, itu udah jadi tuh Bu, Arianti Bu. Malah ibu harus dorong untuk dia punya sense terhadap orangnya lebih tinggi lagi. Itu adalah jalan bintang terangnya buat Arianti. Ibu nggak usah khawatir,
semakin dia berinteraksi dengan orang, semakin dia banyak mikirin orang lain, semakin dia share each other tentang loving and caringnya, energinya akan semakin tumbuh tuh, Bu. Itu yang akan membuat seperti Superman dapat energi dari Krypton tuh, Bu. Jadi ibu nggak usah punya kekhawatiran bahwa interaksi dengan orang, bikin orang lain, ngasih saran, sibuk urus orang lain itu akan menjadi beban, nggak. Malah itulah sumber energinya, Bu. Gitu. Justru kalau sudah seperti ini Arianti ibu batasi, nanti malah dia akan menjadi apa? Menjadi seperti saya sama gambarkan tadi, tumbuhan yang kurang pupuk, tumbuhan yang kurang air tuh, Bu. Ibu boleh apa? Apalagi gini, betul kata Pak Hafiz sampaikan juga kan, anak-anak feeling itu pasti punya apa? Punya penotif yang dianggap oleh orang lain lebih tua dari usianya. Gitu. Maka menurut saya sih ibu harus berbagi nih, ibunya Arianti ya, untuk melihat fenomena seperti ini. Jadi biarkan Bu, malah ibunya harus challenge tuh Bu. Kalau ibu lihat siapa lagi yang punya masalah, teman kamu ini kan anak bontot ya Bu ya, Iya betul Pak. ya mungkin panggil dia gitu ya. Dek siapa lagi dek? Ayo dong ceritain, wah kamu, ibu harus dorong terus itu Bu, seperti itu Bu. Itu kira-kira kalau dari saya. Jadi satu, ibu bersyukur Arianti sudah tumbuh menjadi anak yang feel extrovert itu karena gini. Feel extrovert seperti tadi saya sampaikan, tabung cintanya besar pakai banget. Dia itu kalau cintanya nggak disalurkan Bu, seperti air yang menggenang Bu. Justru dengan cara ini itu luar biasa. Nah, itu yang mungkin saran saya. Jadi ibu nggak usah punya khawatir. Ibu pasti tidak pernah mendengarkan keluhan apapun dari Arianti. Semakin dia bisa berinteraksi, dia semakin share each other untuk loving dan caringnya, dia pasti akan semakin energi. Pasti akan semakin semangat, Ibu. Keceriaannya pasti akan tumbuh terus. Itu yang Ibu dorong tuh, Bu. Nah, tadi yang kedua tentang mungkin gini, saya akan luruskan sedikit. Psikiater itu adalah dunia lain di dunia medis ya Bu ya. Iya. Tapi kalau psikolog itu adalah orang yang memang tadi tuh melakukan pendekatan dari sisi kejiwaan. Kalau psikiater itu dari sisi medis Bu. Itu dua hal yang berbeda. Jadi yang Iya. dimaksud tadi yang maksimal, optimal kalau misal Arianti senang ke dunia psikolog ya, seperti Dokter Sarlito, kemudian beberapa psikolog sekarang yang cukup famous buat kita begitu, itu bisa didorong ke sana. Dan itu adalah karpet merah buat mendapatkan bintang terang. Karena orang feel extrovert itu dia akan sangat senang dengarkan orang lain, kasih coaching dan kesenangan orang lain, ngarahin orang. Gini, uh, feeling itu punya kemampuan untuk menalar sesuatu ke depan ada di dunia kejiwaan. Itu luar biasa. Gitu ya Bu, kira-kira mamanya Arianti Ya. atas ininya. Bisa Baik, menjawab terima Ibu kasih atau Pak. mungkin boleh dikomentari lagi kalau belum ini. Terima kasih banyak Pak. Sudah cukup. Ya Ibu, nggak usah khawatir ya Bu ya. Justru kalau dia nggak cerita tentang temannya, Ibu harus pancing itu Bu. Enggak, dia mah cerita terus sih Pak, cuman itu saya kok rasanya ya kasihan gitu loh Pak. Maksudnya anak bontot, Iya, mesti iya. mikirin orang gitu. Saya pengen, menurut saya gitu ya. Ya tapi saran Ya, Bapak, ya saya insya Allah nanti saya cermati. Ya saya terima ya, kasih banyak. ya. Justru Bu gini, makanya tadi Pak Hafiz jelaskan. Yang dimaksud tadi dengan kalibrasi adalah eh, cara untuk dia menyeimbangkan beban dalam dirinya. Makanya kalibrasi orang ekstrovert kan dia berinteraksi ya Pak Hafiz ya. Itu yang penting. Itu Iya, yang kalau orang feeling extrovert itu dia kalibrasi ada curhat. Makanya iya. bapak-bapak dan ibu yang punya ada feeling introvert harus didengarkan Pak. Jadi kalau orang feeling introvert nggak cerita, nggak ngobrol banyak sama kita, itu pasti ada sesuatu yang perlu kita terus dampingi Pak. Ya, Oke. saya punya anak feeling introvert Pak. Kalau udah cerita, aduh luar biasa. Malah istri saya sering bilang kalau anak saya ini terus ngobrol, selalu bilang istri saya ke saya, ya coba deh pegang keningnya,
Jangan-jangan dia panas gitu. Biasanya kalau dia lagi gundah gulana gitu panas itu ya ngomongnya lebih banyak tuh Bapak Ibu. Gitu mungkin Ibu. Eh, sukses selamat ya buat namanya Arianti yang sudah kelihatan tumbuh tuh sebagai anak feeling ekstrovert. Ya Pak, terima kasih banyak ini untuk sesi yang menarik ini. Ya insya Allah sangat berguna buat saya ya untuk tumbuh kembangnya Arianti ke depan. Terima kasih banyak Pak Iya. Faiz dan Pak Dadan. Ya. Ya, selamat Ya, malam. gitu Bu ya, pokoknya Ibu jangan punya khawatir untuk itu. Percayalah semakin dia berinteraksi, semakin dia ngasih pendapat ke orang, ke sana kemari, Ibu pasti akan lihat bagaimana keceriaan hidupnya. Saya bisa pastikan itu. Baik, alhamdulillah. Eh, Selanjutnya saya akan beri satu penanya lagi. Ini sudah ada yang resken juga dan atas nama Alicia Sormin. Ya, selamat malam Pak Dadang dan Pak pengajar dari strategis juga. Maaf saya pakai device-nya Hafiz Bu. pakai handphone. Ya, silakan. Selamat malam Ibu Bapak yang ada di Zoom meeting malam ini. Perkenalkan saya orang tua dari Joshua Anugrah Putra Semanto, kelas 11 dari strategis Cipondo, pas depan rumah itu. Nah Bapak, eh, saya jujur waktu itu membaca hasil Stephennya Joshua, tetapi kurang ingat kesimpulannya. Joshua masuk golongan apa? Yang ingin saya tanyakan dalam hal ini adalah seperti ini. Anak saya ini adalah anak tuli, anak tunarungu, di mana telinga kanannya khususnya itu tuh harus sangat dibantu dengan alat bantu dengar, gitu ya. Nah, kalau dari hasil IQ mudah-mudahan bagus gitu. Jadi setiap dia naik dari misalnya dari TK ke SD, SD ke SMP, saya selalu bawakan dia ke lembaga untuk mengetes gitu, bukan untuk sok-sokan ya Pak, tapi supaya melihat kemampuannya Joshua juga secara intelektual gitu. Nah, yang saya tahu anak ini suka dengan komputer dan angka-angka. Karena dia memang namanya anak tuli, pasti kalau dengan anak normal, seperti ada sedikit rasa minder enggak ya Pak ya? Cuma takut gitu. Itu sudah saya sering saya lihat gitu dalam dia keseharian. Nah, yang saya ingat dari hasilnya Joshua kemarin itu justru lebih ke Joshua ini orang yang suka bersosialisasi. Nah, untuk kedepannya apakah gini Pak? Ini kan waktu Joshua pertama kali masuk strategis, barangkali murid ya karena diakui gitu ya sama Bu Dwi juga murid pertama yang anak berkebutuhan khusus ya, anak tuli pertama gitu, anak tunarungu pertama yang menjadi muridnya strategis. Apakah boleh Pak ke depannya di Steven itu ada penerapan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti ini gitu Pak? At least Pak diarahkan dulu gitu. Karena kalau diarahkan Joshua pasti dia paham. Cuma kalau langsung dikasih dan langsung dites, ya barangkali dia agak sedikit kebingungan ya. Karena anak-anak kayak Joshua ini, kalau misalnya anak lain satu kali dikatakan, kalau Joshua barangkali harus 2 sampai 2,5 kali gitu. Kalau untuk mengatakan. Jadi Josh ini tidak memakai bahasa isyarat Pak, tapi mengandalkan alat bantu dengarnya dan membaca gerakan bibir. Jadi kalau misalnya tutor, mentor pakai masker, pasti dia sangat kesulitan. Apalagi pada saat dia disuruh mengarahkan gitu. Itu aja Pak Dadang. Terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam Mama Yosua. Silakan Pak Pris mau menambahkan. Enggak, silakan Pak Dadang. Ya, terima kasih Mama Yosua. Pertama mungkin terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada kami ya Ibu ya.
Joshua bisa bergabung dengan kami, ini sebuah penghormatan bagi kami karena ini jadi sesuatu yang menarik buat kami juga. Kemudian mungkin perlu saya jelaskan dulu tentang tes Stephen ini. Meskipun istilah tes sebenarnya Mama Yosua ya, pada saat semua ananda yang dites Stephen itu bahwa dia tidak tidak pengertian tes itu bukan berarti dia dites dengan pertanyaan atau studi kasus. Jadi proses yang dilakukan untuk mendapatkan hasil Stephen itu adalah dengan cara scanner 10 sidik jari anak-anak kita. Jadi itu kira-kira sehingga dapatlah potret dari profil genetiknya. Nah, kenapa genetik? Karena yang dipotret adalah sidik jari masing-masing kita, gitu. Masing-masing kita lihat cek sidik jarinya, kita lihat. Nah, sehingga dalam kondisi apapun, pernah satu saat kita tidak memasukkan ID apapun terhadap mesin tes kita di Stephen. Jadi kita namanya no name ya. Jadi kita pernah mentes dengan data tanggal lahir, nama, golongan darah dan sebagainya. Kemudian kita betul-betul untuk anak yang sama kita tidak memasukkan data dirinya, gitu, untuk melihat validasi dari proses ini. Dan alhamdulillah kalau dari sisi validasi di atas 90%, sehingga artinya bahwa tes Stephen ini tidak memotret terhadap analisa golongan darah, analisa identitas, tanggal lahir dan sebagainya. Tapi murni ini betul-betul scanner Stephen ini memotret bagaimana bentuk sidik jari itu terhadap genetik masing-masing. Itu anugerah Tuhan yang ada buat putra-putri kita. Itu mungkin penjelasannya. Jadi jadi meskipun namanya dengan tes Stephen, tapi di proses tes ini kita tidak melakukan pertanyaan atau soal yang diajukan kepada putri-putri Bapak Ibu, tidak seperti tes psikolog yang umum dilakukan kita kenal dengan. Nah, karena gini, kalau tes psikolog yang selama ini kita kenal adalah kita sebut dengan tes behavior. Tes behavior itu adalah tes yang memotret fenotip yang tadi. Oleh karena itu bedanya, dalam kondisi apapun di tes Stephen ini itu tidak masalah. Apakah anak baru bangun tidur, sedang capek dan sebagainya, maka itu tidak akan mempengaruhi kondisi hasil tesnya. Beda dengan tes psikologi yang umum, pasti anak 3 hal yang penting. Pertama, harus cukup istirahat, jiwanya lagi tenang. Kemudian yang ketiga, dia sedang berada kondisi yang fit, tidak sakit. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, kembali ke tadi, ke penjelasan dari mamahnya Yosua, gini. Ibu tadi sudah jelaskan bahwa Yosua punya kemampuan kapasitas IQ-nya baik ya, gitu. Oleh karena itu dia pasti punya kecenderungan untuk bisa punya kemampuan juga terhadap angka-angka. Itu dan numerik ya kayak di senang komputer dan sebagainya. Nah, bagaimana hubungannya dengan dengan kondisi yang yang tadi gitu yang dijelaskan bagaimana interaksinya dengan dengan teman-temannya. Memang mungkin ini butuh waktu Ibu ya, karena memang kondisinya yang seperti itu di Yosua. Tapi percayalah Joshua itu feel apa? Pak Apis bisa lihat nggak ya? Karena khawatir Mama Joshua tidak feeling extrovert extrovert atau introvert? Feeling introvert, Pak. FI. Oh, feeling introvert. Oke. Nah, oke.
Kalau feeling introvert itu, kalau tadi kan feeling extrovert itu kan dia memberikan cinta. Nah, kalau feeling extrovert itu adalah dia membutuhkan cinta. Nah, mungkin Mama Yosua yang penting sekarang, tadi Yosua kelas berapa ya, Pak? Joshua itu kelas 11, Pak, dan dia tuh orangnya Oh, sangat ekspresif, Pak. Karena memang baik, anak-anak ini kan, anak-anak tuli itu kan bagusnya tuh di visual ya, Pak ya. Jadi dia biasa betul, dengan betul. saya seperti yang Bapak bilang tadi, dia Ya, hug gitu, terus good, good. ngomong, Ya, ya, gitu, ya. ngomong ibu aku sayang gitu, biasa, Pak. Ya, Itu hal-hal yang baik. biasa dilakukan Joshua di rumah ini. Ya, ya, ya. Bersyukur Ibu, artinya memang Yosua sudah tumbuh di lingkungan yang membuat dia bisa optimal ya sebagai orang feeling ya. Karena tadi apalagi orang feeling extrovert itu harus betul-betul lebih diberikan perhatian untuk bahwa we love him gitu loh. Itu penting sekali. Begitu dia bangun tidur, dia harus sudah terbiasa dengan taburan cinta yang ada di sekelilingnya. Termasuk mungkin dalam hal makan pun eh, buat orang feeling itu rasanya akan berbeda kalau ada cinta di situ tuh, Pak Mama Yosua gitu. Jadi menurut saya it is the right way buat Yosua untuk tumbuh menjadi sebagai seorang feeling introvert gitu. Nanti tinggal kita lihat aja Bu, di mana di mana minatnya dulu gitu. Tapi percayalah, siapapun dalam kondisi apapun, anak-anak feeling itu punya karpet merahnya untuk dapat bintang terangnya itu. Dan salah satu bintang terangnya anak-anak feeling adalah dia harus berinteraksi dengan banyak orang. People oriented, people care, people sharing gitu. Itu mungkin Mama Yosua. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf ini karena keterbatasan waktu yang kita Ya. batasin ya. Sebenarnya ini diskusinya cukup menarik dan cukup masih panjang. Pastinya akan banyak pertanyaan-pertanyaan lain sebenarnya yang bermunculan. Cuma, cuma di sini saya akan bacakan satu pertanyaan lagi, Bapak Dadang, di melalui chat. Di sini ada yang bertanya, saya ingin menanyakan kalau sekolah SMK sebaiknya jurusannya apa ya Pak? Gitu. Ini dari Ibu Menik Sri Hastuti, gitu, Pak. Halo? Ya, eh, masih di unmute, Pak. Oke, padahal masih tersambung. Masih Pak Pis, sorry Pak Pis. Oke, ya ini ada yang bertanya melalui chat satu lagi. Saya ingin sekolah SMK sebaiknya jurusannya apa gitu, Pak? Dari Ibu Menik Sri Hastuti. Kalau SMK, feeling tapi jurusannya SMK. Ini sekolahnya di SMK gitu, Pak. Baik. Eh, Feelingnya apa ya? Putra apa putri Ibu? Ibu. Putri Mungkin boleh Pak, Putri putri Pak, ya. Kelas dengan berapa FE, Ibu? FE kelas 9. Oh, FE kelas 9. Oh, Ya. pengennya ke SMK ya Bu ya? Kalau kemungkinan bisanya ke SMK gitu loh Pak. Ya, Sebenarnya baik. FE-nya ini sudah terlihat banyak banget ya di anak saya ini Pak. Ya, Dari dia berorganisasi, dari dia baik. cita-citanya pun udah pengen menjadi psikolog gitu. Ah, Tapi keren kalau dong. kalau dapatnya SMK ini kan kalau SMA tadi IPS ya saran pilihan pertamanya ya Pak. Ya, Kalau dapatnya SMK gitu loh Pak. Karena kan sistem sekolah sekarang itu kan zonasi ya Pak ya. Nah, kalau eh, zonasi kita terdekat ya, tuh SMK gitu. baik. Eh,
Ibu, mohon maaf, kenapa kok tiba-tiba, maksudnya sekarang kok sudah punya resume bahwa putri Ibu akan ke SMK karena zonasi, Bu ya? Ya kan, sementara kan tadinya tetap mau sekolah yang sekarang ini kan di SMP Asupria. Nah, Baik, tadinya mau tetap di SMA-nya, tapi ternyata anaknya pengen mencoba di negeri gitu loh. Nah, ya, kalau DKI itu kan sistem zonasi ya Pak ya. ya, Untuk melihat zonasi rumah gitu kan, terkendala zonasi itu kadang kita itu di terdekat itu SMK gitu. Nah, saat ini ya ini hanya alternatif aja sih Pak, kalau dapatnya SMK gitu, sarannya gitu sebaiknya di jurusan apa gitu. baik. Terima kasih. Ibu, saya doakan Ananda bisa dapat ke SMA. Ya, karena gini, Amin, amin, ya, amin. karena gini, maksud saya gini, kan there are many ways untuk bisa menggelar karpet merah Ananda ya Bu ya. Jadi Ya eh, Pak. Ibu jangan pesimis dulu soal itu. Gini, karena gini, kalau anaknya sudah interaksi dengan orangnya baik, di organisasi juga kelihatan tumbuh menjadi seorang feeling extrovert begitu. Karena gini, feeling extrovert itu Bu, kalau dia berinteraksi dengan orang dan dia bisa menjadi coach, menjadi mentor itu luar biasa. Apalagi Ibu cerita tadi bahwa Ananda sudah senang akan masuk ke psikolog. Itu gaspol aja Bu. Sayang itu Bu. Iya Jadi ya Pak saya ya. mungkin saat ini belum nggak mau jawab dulu deh kalau ke SMK bagaimana, jangan deh. Kita doa aja Bu ya, Oh kan menterinya juga baru sekarang Bu. iya sih Pak. Kan boleh jadi sistem zonasi dalam 6 bulan ke depan kan bisa berubah ya. Iya. Semoga, Jadi kalau semoga Pak. saya sarankan lebih baik sekarang Ibu masih punya banyak waktu. Cari mana SMK terbaik yang memungkinkan dia bisa masuk kalau sistem zonasinya masih ada. Siap-siap. Gitu ya Bu ya. Terus Ibu oke jangan Pak. gini, sayang lah Bu, udah tumbuh seperti anak pilih ekstrovert luar biasa gitu. Ibu masuk ke SMK bukan apa. Nanti khawatir ada pembatasan anak SMK nggak bisa masuk ke dunia psikolog Bu. Iya betul sih Pak. Teman saya Kalau dia sudah dilihat punya. riwayat-riwayat Ya, sekarang ini emang psikolog itu kan banyak kan dari lulusan SMA ya Pak. betul Ibu, betul. Pak, boleh Udah nggak Bu, Pak kita saya berdoa aja menanyakan ini. lagi yang lanjut Bu? Kenapa Bu? Mau mempertanyakan lagi boleh nggak Pak? Masih ada waktu nggak? Oh boleh, boleh, silakan, 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 silakan Bu. Gini Pak, Boleh, boleh, boleh. saya tadi sempat ini, maaf ya Pak kalau menambah waktu. Sempat ini loh Pak, yang kalau kita harus memotivasi yang mengiming-imingi imingan surga itu maksudnya bagaimana ya Pak? Terus Oh iya, kan baik. negatifnya suka menunda-nunda. Nah itu banget anak saya Pak, menunda-nunda gitu. Ya. Nah itu uh, masukkan ke Pak ke iming-iming surga, terus yang dia suka menunda-nunda itu tuh bagaimana gitu loh. Ya. Gini, secara simpel tuh ekstrovert itu memang motivasinya adalah kan kalau kalau di dua metode itu kan ada dua pilihannya Bu ya. Nikmat dan sengsara gitu. Iya. Nah, buat ekstrovert itu nikmatnya harus disampaikan. Misal contoh, kalau ibu mau motivasi putri ibu begitu misalnya, eh, oke ya, kalau anak keberapa nih Bu, putrinya Bu? Anak kedua Pak, Anak kedua, oke. Teteh katakanlah gitu ya. Ada adanya dibeli di bawahnya Bu. ada yang kemarin itu Pak IE, Eating Extrovert. Oh baik, 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 baik. Nah, ini menarik nih, nanti kita bisa diskusi banyak bagaimana putra putri kita berbeda mesin kecerdasannya. Nah, jadi Iya. kalau yang buat ekstrovert, bahasanya kalau kakak atau teteh bisa ini, nanti mama kasih ini. Nah, itu tuh lebih lebih asik. Jadi Jadi janji dulu kasih ya Pak. hadiah, kasih recognition aja Bu. Kalau Oke. kakak atau teteh gini atau mbak gini gitu, nanti bukan kasih gini. Kalau kakak gini kasih gitu.
gitu. Kira-kira Siap. gitu. Se- eh, eh, Sekarang kan kelas kelas 9 ya Bu ya? Iya Pak, 9. Oke, pengalaman dari apa waktu sekolah pernah jadi ketua kelas atau ketua OSIS gitu di SMP-nya? Eh kalau ketua kelas, tapi kalau ada kegiatan pramuka atau kita kan namanya API, Ajang Perkemahan Islamik itu, Oh dia baik. jadi ketua regu. Terus Oh kalau good, bagus. ada kegiatan-kegiatan bazar gitu, dia suka menjadi ketuanya gitu Pak. Ya, ya. Jadi anak feeling itu Bapak Ibu punya kehebatan adalah kemampuannya dia untuk menggerakkan orang. Jadi Betul. mungkin dia Karena secara formal bukan menjadi leader, bukan menjadi pemimpin, bukan menjadi ketua regu, ketua kelas dan sebagainya. Tapi percayalah siapapun yang ada di samping dia itu akan bisa digerakkan dengan anak feeling. Kenapa? Kemampuan persuasifnya tinggi anak feeling itu. Apalagi ekstrovert, ekstrovert itu dia bisa menjadi CEO yang baik karena dia bisa hmm, mengutilisasi orang dengan sangat maksimal. baik. Gitu. Makanya tadi ya saya senang sekali udah kelihatan gitu aktivitas interaksi dengan orang. Iya Gitu ya Pak. Bu ya tentang Rumahnya udah surga. jadi pos Pak. Sudah paham ya Bu? Paham Pak, paham. Ya baik. Gitu ya Bu, berdoa Baik. aja pokoknya Bu jangan mikir tentang SMK dulu deh sayangnya. Cari Iya SMA yang Pak, mungkin bisa masuk Ibu. siap-siap. Terima kasih Ya, Pak atas baik sarannya. sama-sama Ibu. Terima kasih. Ya. Maaf Baik, semuanya. baik Bapak dan Ibu. Eh, Ternyata tidak terasa ya, ini sudah jam 25.02 gitu. Ya, mohon maaf kita lewat sedikit. Ya, ya sebenarnya kita bisa saja lanjut cuma karena keterbatasan waktu kita, maka kita harus sudahin gitu. Namun sebelum kita sudahi, boleh kita untuk berfoto dulu. Mohon untuk diaktifkan kameranya, kita foto sama-sama. Bapak dan Ibu silakan, masih saya tunggu yang mau on kameranya. Oke, ya, oke, baik, silakan. Ya, sudah cukup banyak yang on kameranya. Dengan hitungan 3 kali berikan senyumnya yang terbaik, Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi boleh Ibu, Bapak, dengan mengacungkan jempolnya tentunya boleh ya. Mohon maaf nih, banyak permintaan nih. Oke, ya sebentar. Ya, silakan Bapak Ibu siapkan emot jempolnya, atau jempolnya langsung boleh. 1, 2, 3. Cheese. Oke, ya, Bapak dan Ibu, izin saya share 1 kali lagi sebelum saya tutup untuk menyampaikan sedikit informasi yang mudah-mudahan ada juga bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua. Oke, sebentar. Ya, Bapak dan Ibu, ini kita ada informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Kita di strategis ada program gratis persiapan sumatif akhir atau PA atau PSA. Jadi persiapan untuk ujian akhir semester. Please slide-nya belum tampak. Oh, ya. Sudah. Silakan. Oke, oke. Ya, jadi untuk Bapak dan Ibu mungkin ada saudara atau tetangga gitu yang saat ini belum bimbel atau butuh bimbingan untuk persiapan akhir semester atau yang untuk persiapan akhir semester 1 dari strategis kita adakan gratis untuk persiapan itu, jadi hanya mendaftarkan di semester 2 saja. Periodenya dari bulan November sampai dengan Desember. Jadi nanti Ibu akan mendapatkan program ini secara gratis. Kemudian yang kedua, yang didapatkan adalah nanti sudah include dengan tes Tivin itu sendiri. Jadi kalau tetangga atau mungkin saudara yang belum yang mau gabung dengan strategis itu sudah termasuk dengan biaya tes Tivin.
Nah, dan bagi Bapak Ibu yang ingin tes Steven juga bisa langsung datang ke strategis, hanya bayar 500.000 saja. Seperti itu. Nanti untuk tesnya hanya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit saja. Seperti itu. Hasilnya sudah langsung keluar. Baik, itu sedikit informasi yang bisa kami sampaikan, Bapak dan Ibu. Ya, Pak Apis boleh izin sebentar? boleh silakan Pak Dadang. Ya, Bapak Ibu, ini adalah pertemuan yang sangat menarik buat saya dan menggembirakan. Jadi pertama, Bapak Ibu, mungkin ini sekali lagi saya mau kasih pesan khusus kepada Bapak Ibu yang mempunyai anak feeling ya Bapak Ibu. Pokoknya mulai malam ini Bapak Ibu harus membagi cintanya. Ya kayak bucin lah gitu Bu. Kepada anak feeling harus menunjukkan harus menunjukkan rasa cintanya, harus menyapa, termasuk menyentuh secara fisik ya Bu ya. Menepuk punggungnya, mengusap-ngusap punggungnya, memegang tangannya, gitu, termasuk memeluknya. Ini buat anak-anak feeling akan punya energi yang luar biasa. Menyampaikan kata-kata terbaik yang bisa Ibu lakukan. I love you, kamu hebat, aku sayang kamu, dan sebagainya. Bapak harus melakukan itu. Yang belum terbiasa, mari sama-sama kita mendedikasikan menjadi pendamping terbaik buat anak-anak feeling. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kami memberikan kesempatan. Saya yakin masih banyak yang ingin ditanyakan karena waktu kita terbatas ya, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga harus istirahat. Kepada yang ingin secara khusus misalnya datang ke strategi, silakan datang. Ibu bisa menghubungi PJO-nya masing-masing atau ke Pak Hafiz gitu untuk minta waktu kapan kita bisa ketemu. Ya, kami memang mendedikasikan untuk bisa mendampingi putra-putri Bapak Ibu menemukan bintang terangnya masing-masing. Itu adalah komitmen dari bimbel strategis untuk mempersiapkan pemimpin bangsa masa depan. Itu saja mungkin Pak Pris, dua hal tadi. Bapak Ibu, selamat ya Bapak Ibu yang sudah memiliki putra-putri dengan mencerdaskan feeling ya itu kita serasa berada dalam lautan cinta Bapak Ibu. Terima kasih, itu saya Pak Fis. Bapak Ibu, Baik. selamat malam. Ya, baik, terima kasih Pak Dadang. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih atas atensi pada malam hari ini. Saya juga senang sekali bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu semuanya. Ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dadang di awal, ini adalah bukan pertemuan pertama dan terakhir. Nanti kita bisa terus berkomunikasi dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain untuk membantu mengoptimalkan Ananda seperti itu. Kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan bacaan hamdalah bagi yang beragama Islam dan bagi beragama yang lain boleh menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima Baik. kasih Mas Hafiz, Pak Dadang. Sama Ibu. Terima kasih, luar biasa Sama sekali. Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima Sehat kasih. selalu Bapak. Salam Amin. sejahtera. Amin. Amin. Ya. Terima Ya, kasih sama-sama. Pak Dadang, Pak Hafiz, dan Tunggu ya Ibu. Bu yang mau konsultasi, silakan datang langsung. Ya, ya. Ya, Pak. Ya. Mohon izin, Malam. Rev. Ya, sama-sama Ibu. Salam Ya. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.